kakak-kakak para pelayan Tuhan. Gak kerasa ya, kita udah sampai di modul yang keempat sekarang. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan menarik dengan menggunakan teknik storytelling atau teknik bercerita. Nah, pada dasarnya kakak-kakak, semua manusia itu senang untuk mendengarkan cerita. Baik itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, remaja, apalagi anak-anak. Anak-anak itu sangat senang untuk mendengarkan cerita. Nah, cerita itu bisa kita lihat dan kita dengarkan. Kita bisa lihat dari tulisan berupa buku cerita, novel, cerita pendek, maupun kita lihat di dalam animasi, film, komik, dan juga iklan. Nah, kita juga bisa mendapatkan cerita itu dari cerita yang disampaikan secara lisan oleh orang lain. A.L. Simanjuntak dalam bukunya Seni Bercerita mengatakan bahwa cerita itu merupakan alat yang ampuh untuk menyampaikan pengajaran, pesan, maupun teguran. Kita ambil contoh dalam Alkitab kita. Di sepanjang Kejadian sampai Wahyu, Tuhan menyampaikan pesannya melalui banyak cerita. Salah satunya cerita tentang ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud. Nabi Nathan menggunakan cerita untuk menyampaikan tegurannya. Lalu Tuhan Yesus juga menggunakan banyak cerita untuk boleh menyampaikan pesan firman Tuhan, ajaran, dan juga teguran. Nah, kakak-kakak, kita bisa lihat bahwa cerita itu merupakan alat yang ampuh. Tapi tidak semua orang bisa bercerita dengan baik dan mampu membuat pendengarnya terkesan. Ibu Melania pernah berkata di dalam bukunya, riset membuktikan bahwa sesuatu yang berkesan dan menggugah emosi pasti berpeluang lebih besar untuk melekat dalam ingatan atau memori jangka panjang. Nah, kakak-kakak, kita gunakan teknik bercerita ini untuk boleh menancapkan kebenaran firman Tuhan itu, membuat firman Tuhan itu berkesan di hati dan pikiran anak-anak, sehingga mereka boleh mengingatnya, bahkan mereka bisa mengingatnya sampai mereka tua nanti. Kalau kita pelajari dengan tekun, teknik bercerita ini bukan hanya berguna ketika kita mengajar di sekolah minggu atau ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi teknik ini juga bisa dipakai ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu ketika kita menceritakan cerita kepada anak kita, waktu kita mendongeng kepada anak-anak kita, teknik ini juga sangat berguna waktu kita mempelajari bercerita menggunakan boneka atau panggung boneka. Teknik ini juga berguna waktu kita mau menyampaikan cerita dalam bentuk drama. Berikut ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam teknik bercerita atau storytelling. Yang pertama adalah struktur ceritanya, isi dari ceritanya. Yang kedua adalah gaya bahasa, pilihan kata, panjang pendeknya kalimat, penghayatan, dan di dalam penghayatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melukiskan para tokoh yang kita ceritakan. Lalu bagaimana kita menghayati dengan suara, intonasi, dan volume kita. Kita juga akan belajar bersama-sama tentang ekspresi, gerak-gerik, dan raut muka kita. Nah, kakak-kakak, untuk menguasai semuanya ini kita perlu latihan. Semakin sering kita berlatih, maka kita akan menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi pencerita yang baik. Lakukan, lihat lagi untuk kita bisa melakukan perbaikan atau bahkan peningkatan dalam teknik bercerita kita. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah isi cerita atau struktur cerita. Di dalam modul yang pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar bersama-sama dan melakukan bersama-sama bagaimana kita membuat rencana pengajaran. Kita memberikan struktur, isi cerita kita seperti apa dari awal sampai akhir, dan kita harus menguasai bahan yang kita buat tersebut. Supaya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan firman Tuhan itu bisa tersampaikan
secara utuh dan baik dan bisa diterima dengan baik oleh para pendengar kita. Yang kedua adalah gaya bahasa kita. Kita perlu memperhatikan gaya bahasa kita. Tidak mungkin kita menggunakan gaya bahasa Sunda untuk kita cerita kepada orang-orang di Papua. Gunakan gaya bahasa yang dimengerti secara umum. Dalam hal ini kita bisa gunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga adalah pilihan kata. Pilihan kata-kata kita itu sangat tergantung pada pendengar kita. Berapa usia pendengar kita, pilihan kata yang kita gunakan harus pilihan kata yang dimengerti oleh mereka. Atau kita bisa menjelaskan kata-kata yang sulit di dalam bahasa sederhananya mereka. Yang keempat adalah panjang pendeknya kalimat. Semakin kecil usia para pendengar kita, maka kita harus menggunakan kalimat pendek. Kalau usia pendengar kita sudah remaja ataupun sudah dewasa, kita bisa menggunakan kalimat yang agak panjang. Kakak-kakak jangan lupa perhatikan kalimat kita. Kalimat kita harus jelas, subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya, supaya para pendengar kita bisa menangkap kalimat kita dengan baik. Yang kelima adalah penghayatan. Bagian penghayatan ini sangat penting di dalam teknik bercerita. Bagaimana kita bisa menghayati para tokoh yang ingin kita ceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di modul yang pertama, ada bagian di mana kita diminta untuk membayangkan dan memposisikan diri kita menjadi para tokoh di dalam ayat-ayat yang sedang kita gali. Tokohnya ada siapa saja, dia laki-laki atau perempuan, pekerjaan para tokoh itu apa, dan tokoh itu kira-kira sifatnya seperti apa yang sedang dialami oleh para tokoh tersebut, bagaimana perasaan para tokoh di dalam ayat-ayat yang kita gali. Nah, kakak-kakak, ketika kita membayangkan menjadi tokoh tersebut, kita bisa membayangkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia cicipi, apa yang dia rasakan, apa yang dia raba. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa menghayati para tokoh. Yang kedua, di dalam penghayatan yang perlu kita latih adalah suara kita. Artikulasi, intonasi, volume, tinggi rendah, kecepatan suara kita. Karena suara kita itu menentukan dinamika cerita kita. Yang pertama, artikulasi kita harus jelas. Huruf vokal dan konsonan kita harus terdengar dengan jelas. Jangan menelan huruf terakhir. Nah, kalau artikulasi kita tidak jelas, maka para pendengar kita bisa menangkap hal yang berbeda. Nah, contohnya kakak-kakak, waktu saya sekolah minggu, pernah ada satu kejadian lucu. Waktu itu guru sekolah minggu saya cerita tentang Paskah. Tuhan Yesus bangkit dan kuburnya kosong. Nah, waktu guru sekolah minggu saya bercerita, artikulasinya tidak jelas. Sehingga ketika dia bercerita dan mengatakan kubur kosong, yang terdengar oleh anak-anak sekolah minggu adalah bubur gosong. Wah, kakak-kakak, sudah. Itu cerita Paskah jadi lucu. Bahaya bukan? Cerita Paskah yang seharusnya berkesan di hati dan pikiran anak-anak bahwa Yesus itu bangkit dan kuburnya kosong, malah menjadi sebuah lelucon dan jadi bahan tertawaan. Oleh sebab itu, kita perlu sekali memperhatikan artikulasi kita. Yang kedua adalah intonasi atau tekanan pada kata-kata penting. Kita perlu menegaskan pada kata-kata yang penting dan kata-kata yang perlu untuk diperhatikan. Contoh kakak-kakak, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel itu bandel, tidak mau dengar apa kata Tuhan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah volume, tinggi dan rendahnya suara kita. Dengan memainkan tinggi rendah dan volume suara kita akan membuat cerita itu menjadi lebih menarik.
kita bisa memainkan volume suara kita menjadi besar, sedang, kecil, maupun berbisik. Tetapi ingat kakak-kakak, ketika kita berbisik, pastikan suara kita bisa terdengar oleh seluruh pendengar kita. Lalu kita juga bisa memainkan kecepatan suara. Kita bisa menggunakan kalimat dengan cepat, ataupun kita menggunakan kalimat dengan kecepatan lambat. Lalu kita juga bisa menirukan suara-suara, suara alam. Contohnya suara angin, suara ombak, suara air, juga suara binatang, domba misalnya, burung, anjing, babi, ular. Ataupun kita menirukan suara benda. Misalnya tok 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 untuk ketukan pintu. Atau kita bisa menirukan suara orang mendengkur. Seperti itu kakak-kakak. Nah, kakak berikut ini adalah contoh bagaimana ketika kita tidak menggunakan ekspresi suara dan juga menggunakan ekspresi suara. Suara saja ya kakak-kakak. Yang pertama, tidak menggunakan ekspresi suara. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di Bait Allah, Tuhan Yesus melihat keadaan sekitar lalu mencium bau kambing, bau kambing, berisik kayak pasar, gimana mau ibadah ya. Wah, pokoknya berisik banget deh, gak bisa ibadah, berisik. Terus Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus membalik-balikan meja. Nah, yang kedua, dengan menggunakan ekspresi suara. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di Bait Allah, Tuhan Yesus melihat keadaan di sekitar Bait Allah ini. Tiba-tiba, kok ada bau menyengat ya? Bau apa ini? Bau kambing. Terus, bau kambing. Bau banget. Lalu Bait Allah itu berisik sekali seperti pasar. Ada banyak orang yang berjualan di Bait Allah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, beli ini dombanya kualitas super. Wah, dijamin tidak rugi. Ayo boleh dilihat dulu. Ayo lihat dulu ini. Di sini ada kambing, di sini ada burung. Coba dilihat. Ayo bapak. Wah, berisik sekali adik-adik. Belum lagi suara kambing. Wah, gimana bisa berdoa dan beribadah ya kalau seandainya gereja kita berisik seperti ini, lalu bau. Wah, tiba-tiba adik-adik, plak! Suara apa itu? Ternyata Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus membalik-balikan meja tempat berjualan. Tuhan Yesus nggak suka karena rumah Tuhan itu malah dijadikan seperti pasar. Jadi tempat untuk jual beli barang. Dengan menggunakan ekspresi suara, cerita kita akan terdengar lebih menarik, bukan? Nah, yang tidak kalah penting berikutnya adalah ekspresi muka kita, raut muka kita, dan juga gerak tubuh kita. Ini adalah bagian yang sangat penting karena buat anak-anak kecil yang belum mengerti kata-kata, mereka melihat ekspresi muka kita dan juga gerakan tubuh kita. Nah, menurut penelitian, 50% anak-anak itu ketika melihat cerita, mereka menangkap cerita itu dari gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, kakak-kakak, ekspresi muka dan gerakan tubuh kita itu sangat tergantung pada emosi yang dirasakan. Nah, seorang tokoh dunia di dalam bidang psikologi bernama Paul Ekman mengatakan bahwa semua manusia di muka bumi ini punya 7 emosi dasar. Nah, jadi kakak-kakak, kita perlu melatih raut muka kita dan juga gerakan tubuh kita dan menangkap emosi apa yang dirasakan oleh para tokoh yang ada di dalam cerita kita. Contoh kakak-kakak, ini yang sudah kakak-kakak kerjakan. Ekspresi senang. Biasanya raut muka kita terlihat cerah, gembira,
tersenyum, tertawa, seperti tertarik ke atas begitu ya kakak-kakak ya. Yang kedua adalah sedih. Ketika seorang bersedih, raut muka mereka terlihat murung, tarikan mulut ke bawah begitu ya. Nah, ini sedih. Kemudian ekspresi marah. Biasanya kalau orang marah itu matanya melotot, menjadi besar gitu ya. Tangan juga dikepal begitu. Nah, kemudian takut. Biasanya kalau takut mukanya kita mengerenyitkan kening begitu ya, lalu menutup mata atau menutup bagian tubuh, bagian muka begitu. Ini ekspresi muka kita ketika kita terkejut atau surprise begitu ya, kaget begitu. Biasanya mulut kita terbuka sedikit, lalu biasanya ketika kita terkejut mata kita akan melebar, lalu mulut juga terbuka begitu ya, ada gerakan tangan yang biasanya di sekitar pipi begitu ya, atau menutup mulut begitu. Nah, kemudian ini ekspresi ketika kita sedang berpikir. Biasanya kita menyentuh bagian kening kita, atau kita menyentuh bagian dagu, atau mengerenyitkan kening, tangan di dahi, lalu biasanya mata kita melihat ke atas. Nah, itu adalah ekspresi wajah kita. Nah, waktu kita bercerita, gunakan ekspresi, tangkap emosi yang dirasakan oleh para tokoh, dan kita bisa menggunakan ekspresi muka dan gerakan tubuh kita untuk menggambarkan tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak saya akan memberikan contoh bagaimana ketika kita bercerita. Yang pertama, tanpa menggunakan ekspresi. Yang kedua, kita akan gunakan ekspresi muka dan juga ekspresi suara. Yang ketiga, kita gunakan ekspresi muka, ekspresi suara, dan juga gerakan tubuh kita. Oke, kita mulai. Yang pertama, tanpa ekspresi. Adik-adik, ada seorang bapak, dia berdiri menantikan sesuatu. Bapak ini menunggu seseorang dari jauh. Dia melihat dari kejauhan, kok nggak datang-datang orang itu. Lalu tiba-tiba suatu hari ada orang yang jalan mendekati dia. Wah, bapak ini senang. Lalu bapak ini lari ke arah orang itu dan memeluknya. Ternyata yang datang itu adalah anak laki-laki bungsunya yang dia tunggu selama ini. Adik-adik, bapak ini senang sekali ya. Ternyata dia menemukan anaknya yang hilang. Nah, adik-adik, ada seorang bapak yang menunggu anak bungsunya untuk pulang. Bapak ini cemas sekali. Anakku di mana ya? Anakku sudah makan atau belum ya? Anakku itu sehat atau sakit ya? Aduh, kemana ya dia ini? Kok nggak pulang-pulang? Nah, adik-adik, bapak ini itu sudah menunggu lama sekali. Sampai suatu waktu, bapak ini seperti biasa keluar dan lihat lagi dari kejauhan. Tiba-tiba dia melihat, hei, itu anak bungsuku yang aku tunggu. Wah, bapak ini langsung berlari dengan cepat. Begitu sampai, bapak ini langsung peluk anak ini. Lalu bapak ini berkata, anakku yang kusayang, bagaimana kabarmu? Aduh, anakku, aku rindu sekali padamu, anakku. Wah, adik-adik, bapak ini senang sekali karena anaknya pulang. Nah, yang ketiga, kita akan gunakan ekspresi muka, ekspresi suara, dan juga gerakan tubuh kita. Kita mulai. Nah, adik-adik, suatu kali ada seorang bapak yang sedang berdiri. Lalu dia melihat dari jauh. Dia menantikan sesuatu. Dia menunggu seseorang, yaitu anak bungsunya. Anak bungsunya ini belum pulang-pulang. Udah lama adik-adik. Anak bungsu ini gak pulang-pulang. Bapak ini cemas sekali. Dia berpikir, anakku itu
Udah makan atau belum ya? Anakku itu sehat atau enggak ya? Kenapa dia nggak pulang-pulang ya? Aduh, adik-adik, bapak ini udah nunggu lama sekali. Tapi suatu ketika di suatu hari, waktu dia lihat dari jauh, itu anakku, anak bungsuku. Akhirnya dia pulang. Wah, adik-adik, bapak ini saking senangnya dia lari sekuat tenaga. Waktu dia sampai anaknya dipeluk. Wah, anakku, akhirnya kamu pulang. Kamu baik-baik saja atau tidak? Ayo nak, kita pulang. Wah, adik-adik, anak bungsunya pulang. Bapak ini sukacita sekali. Nah, kakak-kakak, itu contoh yang bisa saya sampaikan. Kita perlu terus berlatih untuk bisa menjadi pencerita yang baik. Selamat berlatih kakak-kakak, selamat menggunakan teknik storytelling. Dan percayalah bahwa ketika kita menggunakan teknik storytelling ini, cerita kita akan jadi lebih menarik. Sampai jumpa di modul yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.